Lembaga Penyuluhan BP3K sebagai Center of Excellence dan pengenalan wilayah kerja serta sasaran penyuluhan pembangunan. Sejarah dan kebijakan penyuluhan pertanian. Istilah penyuluhan pertama kali dipublikasikan oleh James Stewart 1867 sampai 1868 dari Trinity College, Cambridge, pada saat memberikan ceramah kepada perkumpulan wanita dan pekerja pria di Inggris Utara. Pada tahun 1873 secara resmi sistem penyuluhan diterapkan di Cambridge, kemudian diikuti Universitas London 1876 dan Universitas Oxford 1878, dan menjelang tahun 1880 gerakan penyuluhan mulai melebarkan sayapnya keluar kampus. Van de Ban dan Hawkins 1999. Di Indonesia, kegiatan penyuluhan pertanian mulai dikembangkan sejak tahun 1905 bersama dengan dibukanya Departemen Pertanian Departemen van Landbouw oleh pemerintah Hindia Belanda. Institusi yang dibentuk tersebut antara lain memiliki tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Pangrepraja atau PP. Pada tahun 1910 dibentuk Dinas Penyuluhan Pertanian Landbouw Voorlichtingsdienst, tapi baru benar-benar berperan sebagai lembaga penyuluhan pertanian yang mandiri sejak diubah menjadi Dinas Pertanian Provinsi terlepas dari PP pada tahun 1918. Dinkol 1993. Perkembangan lembaga penyuluhan di Indonesia. Perjalanan sejarah pembangunan pertanian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan sejarah penyuluhan pertanian. Hal ini disebabkan penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak kegiatan pembangunan pertanian, terutama di wilayah perdesaan sebagai pusat pengembangan produksi pertanian. Sebagai suatu kegiatan, pelaksanaan penyuluhan di masyarakat merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Peranan lembaga penyuluhan yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah sampai saat ini masih cukup dominan. Dinamika kelembagaan penyuluhan yang pernah dan masih ada sampai saat ini berjalan seiring dengan sejarah penyuluhan yang pernah terjadi. Latar munculnya perubahan kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan saat ini secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Latar belakang munculnya undang-undang tersebut terutama banyaknya masalah yang dirasakan dalam penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia. Masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, adanya perbedaan persepsi tentang pengertian penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai di lapangan. Yang kedua, adanya perbedaan persepsi tentang visi, misi, tujuan penyuluhan dari tingkat pusat sampai di lapangan. Yang ketiga, itu penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan sistem kerja dan metode yang tidak sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang partisipatif. Dijelaskan juga bahwa semua kebijakan dan strategi penyuluhan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan. Yang kedua, menetapkan kebijakan dengan memperhatikan ketentuan. A. Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang B. Penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama atau warga masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah. Strategi penyuluhan meliputi metode pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerak masyarakat, penumbuh kembang dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesejahteraan gender, peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional. Selanjutnya, penyusunan strategi penyuluhan pemerintah daerah melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Melalui peran BP3K sebagai Center of Excellence, koordinasi dan integrasi yang terjadi diharapkan dapat mengefektifkan pelaksanaan program karena lebih terkawal tuntas dan berkelanjutan. Selain itu,
BP3K sebagai Center of Excellence dapat memfasilitasi peran dan partisipasi dan dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dan menurunkan biaya transaksi menuju peningkatan daya saing produk. Pengembangan BP3K sebagai model Center of Excellence terkendala beberapa hal berikut. Yang pertama, keterbatasan tenaga listrik, perangkat keras pendukung penerapan cyber extension bagi penyuluh dan petani. Yang B, lemahnya penguasaan perangkat lunak komputer oleh penyuluh maupun petani. Yang C, keterbatasan dana pelatihan rutin, bantuan transportasi dan dana bagi penyuluh. Langkah-langkah wilayah kerja penyuluhan yaitu yang pertama, sebelum berangkat ke wilayah tugas yang baru, sebaiknya kita mencari atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari sumber primer maupun sekunder, seperti dari buku, laporan kegiatan di wilayah tersebut, dari internet, dari peta lokasi, atau dari orang-orang yang pernah bertugas di wilayah tersebut. Yang B, setelah sampai di lokasi, kita ditugaskan dari suatu lembaga atau instansi. Kita sebaiknya melapor pada instansi atau lembaga yang membawahi. Yang C, sebelum kita memulai tugas utama, kita harus mengenali wilayah kerja kita dari semua aspek, baik itu aspek fisik seperti geografis dan fisiografis, aspek sosial, ekonomi, budaya, politik seperti demografis, psikografis, dan behavioris. Sekian, terima kasih.